Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Raka Permana dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 2025-32005. Hari ini saya akan menjelaskan tentang seminar nasional pada hari Senin kemarin. Jadi langsung saja. Ini adalah Industri 5 atau 5.0 transformasi cerdas dan strategi Green Industry melalui Agentic AI dari Ibnu Sina. Wardi yaitu CEO dan Google Developer Expert di Cloud dan AI. Yang ini ada tentang Bapak Ibnu Sinanya. Dia bekerja di Google. Dia juga hadir di DevFest dan Connect. Ini ada video foto-fotonya. Terus ini ada quiz. Nah, ini otomasi cerdas respon real-time agentic AI. Bayangkan sebuah pabrik mendeteksi inefisiensi mesin. Sistem secara mandiri mematikan mesin, memesan suku cadang dari supplier dan menjadwalkan ulang maintenance. Semua terjadi dalam hitungan detik tanpa intervensi manual atau penghitungan manual. Lalu ada otomasi cerdas paradigma baru. Sistem ini tidak dibangun dengan jutaan baris kode if else. Namun sistem ini dibangun dengan otak buatan yang diberikan tujuan untuk seperangkat alat kerja. Dan selamat datang di era agentic AI. Apa itu Industri 5.0? Industri 5.0 bukan hanya kelanjutan dari 4.0, namun pergeseran paradigma menuju kolaborasi manusia dan mesin berpusat pada nilai human center, sustainable, dan resilient. Teknologi hadir bukan hanya menggantikan, melainkan memperkuat kapabilitas manusia. Nah, ada 3 urgensi dari industri di Indonesia, yaitu public, factory, dan eco. Public itu Indonesia memiliki net zero emission yang tidak bisa ditunda. Factory, sektor industri dan energi adalah kontribusi emisi terbesar, dan eco adalah transmisi menuju green industry adalah keharusan yang mutlak untuk memenuhi target iklim. Terus tantangan transisi hijau, efisiensi sumber daya, bahan baku yang masih menjadi bottleneck atau ketimpangan. Pendekatan konvensional tidak lagi cukup untuk skala efisien yang dibutuhkan. Lalu ini ada versus atau perbandingan AI pasif dan agentic AI. Nah, kalau misalkan AI pasif itu hanya bisa merespon perintah langsung dari prompt, ya nggak ada inisiatif sendiri. Tapi kalau agentic AI itu bisa mampu menetapkan tujuan dan merancang langkah secara otonom, menggunakan berbagai tools secara mandiri, lalu mengeksekusi tugas kompleks supervisi dengan supervisi yang minimal. Terus ada anatomi agentic AI agent atau otak dari si LLM. LLM itu apa sih? LLM itu adalah large language model yang berfungsi untuk sebagai pusat logika. Tugas utamanya mencerna informasi mentah, memahami konteks dan masalah bisnis, dan secara memutuskan rencana planning. Anatomi agent sebelumnya itu kan ada otaknya atau LLM-nya, ya sekarang ada memorinya. Agent menyimpan state operational dan log masa lalu, memastikan konsisten dan mengambil keputusan yang berjangka panjang. Nah, ini ada hasil dari AI. Terus ini ada toolsnya juga. Ini ada AI agent dengan ADK, ada LLM, memory, dan toolsnya. Atau ini handnya. Terus ini ada orchestration, satu agent tidak cukup. Industri butuh kolaborasi strategis. Ya, workflow automation. Nah, ini ada alurnya ya, dari Gester, rhetorical, terus ada researcher, ada Wikipedia tool, dan screenwriter, terus lanjut ke critic, box office, the casting agent, terus baru ke filewriter. Ini ada agents di CLI ya, kemudian kita bisa menginstal otomasi di Google gini. Ini selain agents yang ini ada Gemini, Cloud AI, ada ChatGPT, terus ada ya banyak lah ya. Nah, ini ada iniannya buat research-nya. Demo multi agent. Nah, ini ada multi agent. Terus di sini ada studi kasus database MRO dan WMS. Di sini ada agent Act nih, membaca data inventaris dari tabel usage dan mengeksekusi pengeluaran barang via goods issue. Terus 3 pilar dari Green Industry, Bold, Sync, dan Eco. Efisiensi yang tinggi, ekonomi sirkular, dan produksi low carbon. Terus ada efisiensi energi proaktif, yang dimana optimasi real time dan prediktif. Agent AI itu mengoptimasi konsumsi energi secara real time, mengatur beban mesin dan berdasarkan
prediksi ketersediaan energi keterbaruan gitu. Lanjut ke manajemen rantai pasok hijau. Nah, otomatisasi vendor, rendah karbon, terus ada use case 3, zero waste manufacturing, kita skip dulu. Nah, ini baru akhir dari era mengetik. Teman-teman bakal pasti menghilang yang namanya ketikan. Sebelumnya kita ada namanya akhir dari era menulis yang digantikan oleh mengetik. Nah, sekarang itu adalah akhir era dari mengetik kode. Tugas mengetik baris kode sintaks itu untuk aplikasi sederhana akan terotomatisasi. Fokus darinya berubah dari bagaimana menulis kode ini menjadi bagaimana merancang sistem ini dan bisa memecahkan. Lahirlah AI Architect. Kompetisi kunci di masa depan. Desain persona, mampu merancang instruksi sistem, lalu framework agentic, penguasaan terhadap frameworknya seperti apa, dan orkestrasi API. Merancang alur logika, integrasi API untuk ekosistem AI yang sinergis. Ada HTL atau Human in the Loop. Agentic tidak akan menghilangkan peran manusia dalam ekosistem produksi. Manusia itu tetap menetapkan nilai, tujuan, dan ada batasan. AI itu bertindak sebagai eksekutor dari plan yang dibuat oleh manusia. Nah, teknologi itu adalah instrumen, namun kebijaksanaan tetap di domain manusia. Etika dan transparansi dan kepercayaan. Fondasi adopsi AI. Aspek kepercayaan, transparansi, dan akuntansibilitas sistem AI menjadi krusial untuk adopsi yang bertanggung jawab. Setiap keputusan agent harus dapat diaudit untuk menjamin keadilan dan integrasi sistem. Masa depan industri keberlanjutan dapat dicapai melalui dukungan teknologi cerdas, adaptif, dan taktis dari agentic AI. Generasi muda juga siap untuk mengimplementasikan teknologi cerdas demi masa depan industri berkelanjutan. Oke, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.